Halo rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian tentang FR SKD Sekolah Kedinasan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2021 di BKN Palembang. Dalam video kali ini saya hanya akan memfokuskan pada tes karakteristik pribadi. Dan sebelum saya lanjutkan, saya mohon kepada rekan-rekan untuk klik subscribe, like, dan share untuk video-video berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan like dan share. Dalam FR yang kita selenggarakan, kita mendapatkan beberapa soal tentang pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Mari kita langsung masuk ke fakta terbaru atau hal-hal terbaru yang muncul di tes karakteristik pribadi atau TKP. Selain yang rekan-rekan sudah ketahui tentang jumlah soal dan juga passing grade untuk TKP, untuk TKP tahun 2021 ini ada beberapa hal baru. Yang pertama adalah soalnya pendek. Jadi pada TKP kali ini ya, soal-soalnya cenderung lebih pendek jika dibandingkan dari soal di tahun 2020 dan 2019. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua adalah pilihan jawabannya sangat-sangat mirip, hanya berselisih 1 atau 2 kata, sehingga menurut menurut rekan-rekan kita ya, cukup membingungkan. Dan pada saat saya mengikuti atau melakukan FR ini, dalam satu sesi ada 2 peserta yang mampu meraih nilai di atas 200 untuk TKP. Semoga rekan-rekan semuanya juga bisa meraih nilai minimal lebih baik, minimal sama kalau tidak lebih baik ya. Oke, rekan-rekan semuanya, mari kita langsung masuk ke soal. Tapi sebelum saya masuk ke soal, saya akan ajak rekan-rekan semuanya untuk mengingat kembali tujuan dari tes karakteristik pribadi. Dengan mengingat tujuan ya, itu sebetulnya membantu kita ketika memilih pilihan-pilihan jawaban di soal TKP tersebut ya. Jadi ingat, usahakan pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah seseorang yang berkepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kenapa? Karena tujuan dari TKP itu adalah untuk menjaring calon ASN yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kalau rekan-rekan mau memahami lagi tentang kisi-kisinya, silahkan ditonton pada video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan fokus langsung masuk ke soal-soal yang berhasil dikumpulkan oleh tim saya ya. Soal yang pertama, mari kita lihat. Salah seorang dari anggota tim yang Anda pimpin sering menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Pilihan A, mengajaknya berdiskusi empat mata dan menasihatinya agar hanya menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan kantor. B, menasihatinya dengan baik dan sopan dan mengambil fasilitas kantor tersebut. C, menegurnya agar tidak menggunakan fasilitas kantor
kecuali untuk keperluan kantor. D. Bersikap baik kepadanya dengan tetap membiarkannya melakukan hal tersebut. Atau E. Menegur dan mengingatkannya untuk tidak mengulanginya lagi. Menurut rekan-rekan, mana jawaban yang paling tepat? Oke. Baik rekan-rekan, sebelumnya harus saya sampaikan dulu dalam kesempatan video kali ini ya. TKP memang nilainya berjenjang 5, 4, 3, 2, 1, tapi saya hanya akan membahas atau memberikan jawaban yang nilainya bernilai 5 dan 4. Saya tidak membahas yang bernilai 3, 2, apalagi 1 ya. Dan jangan lupa untuk soal-soal TKP jangan dibiarkan kosong, karena minimal kalau Anda menjawab dapat nilai 1. Mari kita lihat jawabannya, guys. Kita lihat ya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah menegur dan mengingatkannya untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian jawaban yang bernilai 4 adalah menegurnya agar tidak menggunakan fasilitas kantor kecuali untuk keperluan kantor. Ada perbedaan di sini. Ya, kenapa E bernilai 5 dan kenapa C bernilai 4? Ya, pilihan E menegur dan mengingatkan itu lebih kuat. Mengingatkan untuk tidak mengulanginya lagi itu lebih kuatnya, karena kalau mengulanginya lagi sebagai pimpinan ya kita bisa memberikan sanksi. Pilihan C menegurnya agar tidak menggunakan fasilitas kantor kecuali untuk keperluan kantor, sama maksudnya tapi kurang kuat nilainya. Jelas ya rekan-rekan, mari kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2, Anda adalah seorang ASN. Apa pendapat Anda tentang kebijakan work from home selama masa pandemi? Menurut saya, kebijakan work from home atau kebijakan ini pilihannya A, sangat positif, karena saya dapat bekerja dengan minimal supervision atau dengan pengawasan minim gitu ya, pengawasan terbatas. B, sangat positif karena sangat positif, akan tetapi kekurangannya adalah saya tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan teman sekantor. C, sangat positif karena saya tidak harus datang ke kantor untuk bekerja sehingga mengurangi interaksi langsung dengan orang lain. D, sangat positif karena saya bisa lebih efisien dalam menjalankan pekerjaan saya. E, sangat positif meskipun ada beberapa rekan sekantor yang tidak dapat bekerja dengan lebih efisien atau produktif. Menurut rekan-rekan, oke. Jawaban yang bernilai 5 menurut saya adalah sangat positif. Ya, kebijakan itu sangat positif. Kenapa? Karena saya bisa lebih efisien dalam menjalankan pekerjaan saya. Tidak harus mengeluarkan biaya untuk ke kantor, tidak harus menghabiskan waktu di perjalanan. Ya, artinya lebih efisien ya, dalam hal waktu dan dalam hal biaya. Dan jawaban yang kedua adalah oke, Charlie. Sangat positif karena saya tidak harus datang ke kantor untuk bekerja sehingga mengurangi interaksi langsung saya dengan orang lain. Artinya dalam pilihan jawaban C ini Anda turut serta berkontribusi terhadap pencegahan penyebaran virus corona. Oke rekan-rekan, mari kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah, menurut Anda, mengapa Anda merasa layak untuk diterima di sekolah kedinasan yang Anda inginkan sekarang?
Pilihannya adalah saya layak diterima karena saya A. memiliki kemampuan intelektual yang sangat baik untuk dapat menyelesaikan pendidikan. Masuk akal. Pilihan B. memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi aparatur sipil negara. Pilihan C. saya adalah orang yang sangat disiplin dan bertanggung jawab. D. Saya adalah orang yang selalu mengutamakan kejujuran dan suka bekerja keras. Atau E. Saya adalah orang yang mengutamakan tanggung jawab dan kerja keras. Kita lihat pilihan jawaban yang bernilai 5. Yang bernilai 5 adalah D. Selalu mengutamakan kejujuran dan suka bekerja keras. Ya, kejujuran itu adalah yang utama. Kalau kita jujur, pasti kita bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab, belum tentu jujur. Pilihan berikutnya adalah mengutamakan tanggung jawab dan kerja keras. Mengapa begitu? Orang yang jujur itu pasti bertanggung jawab, tapi kalau bertanggung jawab belum tentu jujur. Kenapa? Karena orang tersebut bisa saja tetap bertanggung jawab atas ketidakjujurannya. Oke, kalau mau menguji yang manakah yang lebih baik, coba rekan-rekan semuanya tempatkan diri rekan-rekan ya. Tempatkan diri rekan-rekan pada posisi misalnya rekan-rekan ini sedang memilih asisten rumah tangga atau staf lah atau karyawan yang akan rekan-rekan tempatkan untuk membantu Anda. Apakah Anda akan memilih yang jujur? Apakah Anda akan memilih yang tanggung jawab? Misalnya kita memilih pembantu. Yang mana yang Anda pilih? Yang jujur dan suka bekerja keras atau yang tanggung jawab dan suka bekerja keras? Pasti kita akan memilih yang pertama ya, kejujuran, yang jujur. Oke. Kalau ada rekan-rekan yang misalnya berbeda pandangan, silahkan tuliskan di komen ya. Oke, kita boleh berbeda pandangan. Oke, kita boleh berdiskusi dan terbuka untuk bertukar pikiran atau pendapatnya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4 sekarang. Soal nomor 4, apa yang Anda alami selama masa pandemi? Pendek ya soalnya seperti ini sekarang. Selama masa pandemi saya tetap menjalankan aktivitas sehari-hari saya seperti sebelum masa pandemi. B. Mengerjakan tugas-tugas kantor atau sekolah di rumah sesuai dengan kebijakan work from home atau belajar jarak jauh atau PJJ dari pemerintah. Akan tapi untuk aktivitas sehari-hari di luar kantor atau sekolah tidak banyak yang berubah. Charlie mengalami banyak perubahan dalam menjalankan tugas kantor atau sekolah dan menjalani aktivitas sehari-hari ya. Delta bekerja atau belajar dan menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Atau lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Oke rekan-rekan, jawaban yang tepat adalah lihat ya. Belajar atau bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Ketika kita butuh memakai masker, ketika kita dituntut untuk bekerja di rumah dengan cara daring, ya kita bisa menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan kerja ya. Dan jawaban yang bernilai 4 adalah mengalami banyak perubahan dalam menjalankan tugas kantor atau sekolah dan menjalani aktivitas sehari-hari. Ya. Jadi mengalami perubahan itu artinya mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang memang dituntut dan diharuskan karena munculnya wabah ya. Oke rekan-rekan, mari kita masuk ke soal nomor
Soal berikutnya. Soal nomor 5, menurut Anda, cara paling mudah untuk membangun atau memperluas networking baru yang kompeten adalah A. Mencari dari lingkaran pertemanan terdekat, B. Mencari dari lingkungan keluarga, C. Mencari dari sosial media jaringan profesional di internet. Maksudnya sosial media yang isinya atau yang penggunanya adalah kaum profesional seperti LinkedIn itu ya. Oke. Atau D. Mencari dari kelompok komunitas yang memiliki minat yang sama dengan saya. Atau E. Mencari dari alumni atau teman satu alma mater tempat saya kuliah. Menurut rekan-rekan, jawaban mana yang bernilai 5? Oke, jawaban yang bernilai 5 adalah mencari dari sosial media jaringan profesional di internet. Kata kuncinya di sini adalah kompeten ya. Kalau kita mencari network atau jejaring kerja atau jaringan kerja yang kompeten, sudah pasti kita akan mencari orang-orang yang profesional ya. Oke. Pilihan kedua atau pilihan yang bernilai 4 adalah mencari dari alumni atau teman satu alma mater tempat kuliah. Nah, ingat ya, kata kuncinya di sini kompeten. Di A mencari dari lingkaran pertemanan dekat bisa, cuman hanya mencari yang kompeten di sini agak sedikit susah ya. Kalau di misalnya alma mater kita tinggal tahu kompeten di bidang apa, kita tinggal mencari tahu ya. Termasuk juga di jaringan profesional ini ya, kita tinggal mencari yang lebih spesifik, jaringan kerja atau jejaring kerja yang seperti apa yang kita inginkan. Jelas ya rekan-rekan, mari kita masuk ke soal nomor 6. Soal nomor 6, ketika Anda menghadapi masalah keluarga dan masalah pekerjaan secara bersamaan, apa yang Anda lakukan? Pilihan jawabannya A. Saya akan berusaha untuk melupakan masalah-masalah yang saya hadapi sambil berdoa dan berpasrah diri kepada Yang Kuasa. Menurut saya kurang tepat ya. A. Masalah bukan untuk dilupakan, tapi masalah untuk diatasi atau dipecahkan. Pilihan B. Berusaha untuk tetap selalu sabar menghadapi masalah-masalah saya. C. Berusaha menyelesaikan masalah satu persatu. D. Berusaha untuk meminta bantuan teman untuk menyelesaikan masalah. Atau E. Berusaha menyelesaikan masalah secara langsung dan bersamaan. Oke rekan-rekan, yang bernilai 5 jawabannya adalah berusaha menyelesaikan masalah satu persatu. Tentukan skala prioritas, mana dulu yang harus diselesaikan, baru selesaikan. Jawaban yang bernilai 4 adalah E. Berusaha menyelesaikan masalah secara langsung dan bersamaan. Kalau memang kita memiliki kemampuan pada saat kita menghadapi masalah tersebut, kita memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama, kenapa tidak gitu ya. Jadi jawaban yang bernilai 4 adalah E di sini ya. Berikutnya, soal nomor 7. Anda mendapatkan promosi jabatan dari pimpinan untuk mengetuai atau mengepalai sebuah kantor yang berada di provinsi lain. Apa yang akan Anda lakukan pada hari pertama di kantor tersebut? A. Segera mempelajari karakter dan kinerja staf di kantor yang baru yang Anda pimpin. B. Segera mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja staf dan membuat program kerja. C. Melihat laporan-laporan kinerja dan laporan keuangan kantor yang baru saja saya pimpin.
D. Mengadakan rapat dan berkenalan dengan staf di kantor yang baru saja saya pimpin. Atau E. Berkenalan dengan staf supaya bisa bekerja sama yang lebih baik. Menurut rekan-rekan, yang mana yang bernilai 5? Yang bernilai 5 adalah berkenalan dengan staf supaya bisa bekerja sama dengan baik. Berkenalan itu bisa dilakukan dengan cara tidak formal ketika pertama kali datang, menyapa, bersalaman, kemudian berkenalan. Kemudian kita kita kuatkan lagi dengan mengadakan rapat dan berkenalan dengan staf di kantor yang baru saja saya pimpin. Jawaban D, jawaban yang bernilai 4 ya. Oke rekan-rekan, selanjutnya soal nomor 8. Yang manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai dengan Anda? Maksudnya paling sesuai menggambarkan tentang diri Anda. Saya adalah tipe orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan akan bekerja dengan efektif bila diberi kepercayaan untuk memimpin. B. Saya adalah tipe orang yang suka berpikir atau pemikir ulung yang dapat bekerja efektif dan produktif bila bekerja sendiri. C. Saya adalah tipe orang yang adaptif dan responsif terhadap berbagai situasi dan perubahan. D. Saya adalah tipe orang yang cepat belajar bila bekerja sama dengan yang lebih berpengalaman. Atau E. Saya adalah orang yang terbiasa bekerja keras dan rajin. Oke, mari kita lihat. Jawaban yang bernilai 5 adalah C atau Charlie, yaitu saya adalah orang yang adaptif dan responsif terhadap berbagai situasi dan perubahan. Ini soal sebetulnya berhubungan dengan banyak hal ya, profesionalisme ada di sini, kemudian sosial budaya ada di sini ya. Kemudian juga seorang profesional harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan atau situasi ya. Karena kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, kita akan mati ditelan oleh perubahan itu. Contohnya misalnya dinosaurus. Kenapa dinosaurus atau dinosaurus itu sekarang sudah punah? Karena mereka tidak mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca. Begitu menurut ilmu yang pernah saya baca. Oke. Pilihan jawaban yang bernilai 4 adalah saya adalah orang yang terbiasa bekerja keras dan rajin. Oke. Ya, artinya Anda bukan termasuk orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Suka bekerja keras dan rajin. Mau terima dengan siapa saja. Oke, berikutnya. Soal nomor 9. Mendekati deadline tugas kantor yang menjadi tanggung jawab Anda, atasan Anda meminta untuk mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Langsung mengerjakan tugas tersebut. Oke. B. Segera menyelesaikan tugas saya terlebih dahulu, kemudian mengerjakan tugas atasan. C. Menolak permintaan atasan dengan halus. D. Menyarankan atasan untuk meminta rekan lain yang sedang tidak ada deadline pekerjaan. Atau E. Memberitahukan situasi saya pada atasan, tetapi akan menerima jika atasan tetap meminta. Oke, jawaban yang bernilai 5 adalah bravo. Ya, Anda tuntaskan dulu pekerjaan Anda, baru kemudian mengerjakan tugas baru yang diberikan oleh atasan.
Meskipun itu menjadi tanggung jawabnya atasan, ya, tetapi ketika didelegasikan kepada Anda, ya harus dikerjakan gitu ya, tidak boleh ditolak. Kemudian yang bernilai 4 adalah memberitahukan situasi saya pada atasan tentang deadline ya, tetapi akan menerima jika atasan tetap meminta. Oke, jelas ya rekan-rekan? Selanjutnya, soal nomor 10. Menurut pendapat Anda, pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah pelayanan yang A. Diberikan dengan cepat dan murah, B. Diberikan secara adil, efektif, dan efisien dalam hal biaya dan waktu. Efisien dalam hal biaya itu murah, efisien dalam hal waktu itu cepat. Itu maksudnya rekan-rekan. Kemudian C. Pelayanan daring yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Atau D. Pelayanan yang baik dan berkualitas adalah pelayanan yang mengutamakan kepuasan pengguna atau penerima layanan. Atau E. Pelayanan yang baik dan berkualitas adalah pelayanan yang mudah diakses, efisien, dan transparan. Oke, mari kita lihat. Jawaban yang bernilai 5 adalah delta, mengutamakan kepuasan pengguna atau penerima layanan. Mengutamakan kepuasan pengguna atau penerima pelayanan itu sebetulnya rangkuman dari jawaban A, dari jawaban B, ya, dari jawaban C, dan dari jawaban E. Jadi ketika seperti ini semuanya benar, tapi ada yang merangkum semuanya. Yang cepat, yang murah, yang adil, dan yang efektif, dan yang menggunakan atau memanfaatkan kemajuan TIK yang mudah diakses, itu semuanya bertujuan untuk menghasilkan kepuasan pengguna atau penerima layanan. Kemudian jawaban yang bernilai 4 adalah mudah diakses, efisien, dan transparan. Efisien itu juga merangkap semuanya, efisien biaya, efisien waktu. Oke, soal berikutnya. Nomor 11. Kantor tempat Anda bekerja mengadakan pelatihan tentang teknologi informasi dan komunikasi yang baru. Anda mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anda saat ini, sedangkan atasan Anda memerintahkan Anda untuk ikut. Apa sikap Anda? Oke, langsung kita jawab ya. Jawaban yang bernilai 5 adalah Eko, menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Yang bernilai 4, menerima dan menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patuh dan taat kepada atasan. Oke rekan-rekan semuanya, dalam video FR TKP yang soalnya saya dapatkan dari tes pada tanggal 5 dan 6 ya, hari ini tadi. Ini soal-soal semoga bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kepada Anda seperti apa soal yang akan Anda hadapi nanti. Jadi Anda bisa mempersiapkan diri. Dan saya ingatkan kepada rekan-rekan untuk tidak mengharapkan soalnya persis seperti ini ya, tapi ya kurang lebih lah ya. Semoga bermanfaat rekan-rekan dan masih ada soal berikutnya ya, ini ternyata. Anda harus bekerja dalam suatu tim yang sebagian besar anggotanya tidak sesuai dengan harapan Anda. Sikap Anda? A. Bekerja dengan setengah hati, nggak boleh. B. Menerima segala kekurangan dan kelebihan setiap anggota tim, harus. Ya, kita harus bisa menerima ya kekurangan dan kelebihan setiap
saudara kita, teman kita, ya, bahkan diri kita sendiri ya. C. Berusaha bekerja dengan profesional. D. Mengajak anggota tim untuk lebih kompak, bagus dalam menyelesaikan tugas. Atau E. Membagi tugas masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Mari kita lihat. Jawaban yang bernilai 5 adalah menerima segala kekurangan dan kelebihan setiap anggota tim. Dan yang berikutnya adalah membagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Oke rekan-rekan, saya kira itu saja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan share. Berikutnya saya akan videokan FR yang soal TWK dari tanggal 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.